Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan cinta saat ini berjudul Tuhannya dihina, kenapa orang Kristen diam saja? Mengawali pesan cinta ini, saya ingin menampilkan pesan seorang yang bernama Denny Siregar, seorang Muslim, melalui channel Cokro TV-nya, menyampaikan penilaiannya terhadap reaksi orang Kristen di dalam menanggapi penghinaan atas kekristenan mereka. Di sini Bang Denny, beliau melihat sisi lain dari kekristenan yang mesti dicontoh oleh seluruh umat beragama. Mari kita simak cuplikan videonya. Disinilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek, yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti nggak ada reaksi apa-apa. Terima kasih Bang Denny Siregar untuk pemaparannya yang luar biasa tentang kekristenan. Kita sering mendengar bahwa orang banyak mengatakan orang Kristen adalah pengecut, tidak berani melawan walaupun Tuhannya dihina. Sesungguhnya orang Kristen itu bukan pengecut, tetapi kita tidak dibenarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita malah disuruh, bila pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Umat tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhan yang akan membela umatnya. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Banyak hal yang harus ditekan. Belajar tidak mudah marah atau tersinggung. Dan panduan hidup orang Kristen itu diberikan Yesus saat Yesus berkhotbah di atas bukit. Orang yang bisa memaknai dan menghidupi khotbah Yesus di bukit itu, dialah orang Kristen sejati. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen sejati? Itu pertanyaan yang mesti kita gumuli. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus menyuruh kita berbahagia dalam kondisi apapun. Menjadi garam dan terang dalam situasi apapun. Harus berdamai dengan semua orang, walaupun orang yang menganiaya kita. Malah kita disuruh mendoakan mereka.
Jadi, bila ada orang Kristen yang marah atau tersinggung dengan hinaan orang lain, berarti dia mempunyai iman yang masih tipis dan belum memaknai khotbah di atas bukit tersebut. Semakin seseorang memaknai dan menghidupi firman Tuhan di dalam Alkitab, terutama khotbah di bukit, maka akan semakin panjang sumbunya. Artinya, tidak akan mudah meledak atau terbakar amarahnya hanya karena hinaan yang ia terima. Memang tidak mudah memahami iman orang lain bila kita memakai ukuran iman kita. Umat lain banyak yang tidak habis pikir, kenapa orang Kristen diam saja saat Tuhannya dihina. Sama seperti orang Kristen sering merasa aneh ketika ada orang yang gampang sekali membakar ini dan itu, menghancurkan ini dan itu, bahkan membunuh hanya karena dia dihina. Hal itu karena orang Kristen memakai kacamata imannya dan umat yang lain menilai dengan kacamata imannya. Sesungguhnya alangkah lebih indah bila kita bisa saling menghormati. Tapi bila pun belum bisa, ya itu tidak masalah. Kami memahami. Damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.